بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahil qawi sultan al-wahidi burhan al-maqsudi bil wujudihi karamuhu wa ihsanuhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini mari kita bersama tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan segala rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di dalam masjid yang penuh barokah ini, serta kita dapat menjalankan aktivitas kita, rutinitas kita, dan juga kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat dan walafiat. Pada kesempatan siang hari ini pula, mari kita bersama tingkatkan kualitas takwa kita dengan arti takwa yang sebenar-benarnya. Kita tingkatkan segala jenis ibadah dan pengabdian kita kepada Allah. Kita tingkatkan segala aktivitas dan tanggung jawab kita sehari-hari guna menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dunia ini setiap orang pasti ingin menjadi orang yang beruntung dalam hal apapun itu, setiap saat dan dimanapun berada. Lalu seperti apakah kategori indikator orang-orang yang beruntung itu? Kita sering menganggap dan mengukur keberuntungan hidup di dunia ini dengan banyaknya harta yang kita miliki, dengan mewahnya rumah yang kita dapatkan, dengan kendaraan yang mahal, pekerjaan atau bahkan tingkat pangkat yang tinggi, bahkan sampai pasangan-pasangan kita yang sangat sempurna. Kalau itu ukurannya keberuntungan manusia, maka tolak ukur kita hanya soal materi dan harta semata. Lalu bagaimanakah karakter manusia, indikator manusia yang dikatakan benar-benar beruntung di dunia
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafaban wa qana'ahu Allahu bima ataahu." Seperti yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kategori golongan orang-orang yang beruntung terdapat 3 golongan. Yang pertama, golongan man aslama, golongan orang-orang yang masuk dan beruntungnya dia masuk agama Islam. Sungguh sangat beruntung seseorang bila mana diberikan kesempatan dan hidayah oleh Allah untuk memeluk agama Islam. Apalagi kita yang mana sudah dilahirkan di lingkungan orang-orang yang beragama Islam, dididik dan dibesarkan di lingkungan orang-orang yang beragama Islam. Mengapa? Karena Islam yang benar di sisi Allah. Inna dina indallahi Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Agama Islam yang melekat kepada diri kita sejak lahir bukan hanya sekedar nama, bukan hanya sekedar identitas kita, bukan hanya itu status kita, namun Islam adalah sebuah keyakinan, akidah, syariat yang harus setiap hari dan setiap saat melekat kepada diri kita masing-masing. Oleh sebab itu anak-anak kita sedari kecil diajarkan oleh guru-gurunya, yakni tentang rukun-rukun Islam, tentang syariat Islam, dan tentang hukum Islam lainnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari hadis Nabi tadi, golongan orang-orang yang beruntung yang kedua yakni golongan waruziqa kafaban, orang-orang yang diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin beberapa orang berpikir dan berpendapat, iya mereka sangat beruntung karena sudah memiliki harta yang sangat berlimpah. Iya mereka sudah beruntung karena mana pekerjaannya sudah mendapatkan penghasilannya yang banyak sekali. Bagaimana dengan seseorang yang merasa sudah sangat bekerja siang dan malam, namun hartanya hanya cukup untuk dirinya sendiri, bahkan kurang untuk keluarganya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, pada kesempatan siang hari ini, jika kita merenungi berapa banyak rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, kita tidak akan pernah sampai meninggalnya. Diabadikan dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung berapa banyak rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, kita tidak akan pernah sampai menghinganya ataupun menghitungnya. Seperti contoh, pada kesempatan siang hari ini, kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Itu adalah rezeki yang sangat luar biasa. Kita diberikan oksigen yang selama ini kita hidup dengan gratis. Kita diberikan bentuk tubuh yang paling baik bisa dibandingkan dengan bentuk tubuh makhluk-makhluk yang lain. Kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan kita juga diberikan rasa, bisa merasakan segala makanan dan minuman. Dan yang paling penting, kita diberikan dinul Islam, agama Islam yang menuntun dan menjadikan diri kita lebih baik dari kaum sebelumnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan golongan yang ketiga yakni wa qana'ahullahu bima ataahu, golongan orang-orang yang diberikan sifat qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di riwayat lain di dalam kitab Nasaihul Ibad diterangkan, as'abun nas man lahu qalbun alim wa badan sabir wa qana'ahu bima fil yad. Orang yang paling bahagia adalah orang yang mana di dalam hatinya terdapat sifat alim, sifat yang takut kepada Allah dimanapun dia berada, baik sendiri maupun bersama. Orang yang paling bahagia yang kedua yakni orang yang mana di dalam dirinya terdapat sifat yang sabar, sabar dalam beribadah kepada Allah, sabar dalam menjalankan aktivitas dan tanggung jawabnya, dan tentunya sabar dalam menghadapi segala musibah dan cobaan Allah berikan kepadanya. Dan orang bahagia yang ketiga yakni orang yang menerima apapun di tangannya. Oleh sebab itu sifat qanaah,
yakni sifat yang ridho dan ikhlas, segala ketentuan yang Allah berikan kepadanya tidak akan pernah datang dengan sendirinya, melainkan sifat itu juga akan datang dengan sendirinya jika mana kita sudah berusaha untuk memilikinya sifat tersebut. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Allah tidak akan merubah nasib kita. Allah tidak akan merubah kekayaan kita. Allah tidak akan merubah kesehatan kita. Allah tidak akan merubah keyakinan kita jika mana kita tidak merubahnya sendiri. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, mari kita berusaha dan berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan diri kita sebagai golongan orang-orang yang beruntung, golongan orang-orang yang tidak merugi, dan tentunya beruntung dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan pada kesempatan ini kita semakin diberikan kekuatan oleh Allah untuk semakin lebih baik dari sekarang, untuk semakin lebih baik dari sebelumnya. Dan mudah-mudahan pada kesempatan ini di akhir tahun 2022 Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bisa lebih baik di tahun 2023 untuk menyambut sam'an wa ta'atan, perintah-perintah Allah, dan juga meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Masyaallah muslimin wa syukratul mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh ceramah ini senantiasa diiringi hidayah dan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, anak-anak dan istri kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.